Pokoknya lewat Kemayoran. Sekarang ini ramai orang mengejar gelar doktor. Berbagai perguruan tinggi beramai-ramai menawarkan program tersebut. Iklan perusahaan yang bergiat dalam membantu penyiapan disertasi juga bermunculan di berbagai media cetak. Ini suatu peningkatan dari tahun 70-an dulu. Pada masa itu yang dikejar-kejar barulah gelar doktorandus. Beberapa universitas swasta menawarkan kuliah di kantor-kantor atau bahkan di markas tentara. Letnan Jenderal TNI Marinir Ali Sadikin suatu hari mengeluh, "Teman-teman saya sudah pada jenderal, tapi belum puas juga kalau belum punya gelar dokter." Obsesi terhadap gelar yang dicantumkan di depan atau di belakang nama, tampaknya sesuatu yang hampir merata di Indonesia dulu maupun kini. Ini mungkin karena status seseorang dalam masyarakat memang banyak ditentukan oleh gelar atau rangkaian gelar yang dimilikinya. Dalam masyarakat feodal, gelar bangsawan menempatkan seseorang pada lapisan atas. Kemudian gelar haji, apalagi kiai haji dalam masyarakat Islam tradisional menjadi alasan menempatkan sang pemilik gelar pada posisi tinggi dan terhormat. Dengan berkembangnya pendidikan, maka gelar akademik menambah alasan dalam menempatkan seseorang pada posisi yang lebih terhormat dalam tatanan masyarakat. Kecuali gelar kebangsawanan, gelar-gelar lainnya sering dicapai dengan cara yang tidak wajar. Waktu saya kecil di kampung, ada istilah Haji Singapura. Ini gelar yang diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak sampai di Makkah, melainkan hanya di Singapura. Di kota itu mereka membeli pakaian haji, kemudian pulang ke kampung dan memperkenalkan diri sebagai haji betulan. Pada zaman ketika perguruan tinggi bisa ditemukan di mana-mana, setiap orang bisa dengan mudah memperoleh gelar akademik. Soal mutu, itu urusan lain. Keadaan menjadi makin rumit ketika pendidikan menjadi komoditas perdagangan. Maka, untuk mendapat gelar apa saja, banyak bergantung pada uang. Pada masa itulah tampaknya kita berada sekarang. Tanpa kuliah, tanpa sibuk di perpustakaan, tiba-tiba sudah punya gelar doktor. Boleh dari dalam negeri, juga bisa dari luar negeri. Lebih gawat lagi, tanpa mengajar, tanpa menulis karya ilmiah, tiba-tiba sudah mencantumkan gelar profesor di depan namanya pada undangan perkawinan ketika mantu. Dalam rangka obsesi pada gelar itulah pada tahun 50-an, wartawan senior Haji Rosihan Anwar, pernah memperkenalkan sebuah gelar baru, HBA. Gelar ini tidak didapatkan sebagai warisan keluarga, lewat perguruan tinggi, atau dengan melakukan ibadah haji, tetapi hanya dengan cara bepergian ke luar negeri. HBA itu singkatan dari Has Been Abroad, artinya, sudah pernah ke luar negeri. Kesempatan bepergian ke luar negeri pada masa itu memang jauh lebih langka dan lebih sulit dibanding dengan kesempatan mendapatkan gelar doktor sekarang. Menariknya, orang yang pulang haji, meski sudah pernah ke luar negeri, tidak lazim diberi gelar HBA. Selain karena secara otomatis sudah mendapat gelar haji atau hajah, mungkin karena yang dianggap luar negeri waktu itu adalah terutama Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Pokoknya negara-negara maju. Atau, mungkin karena gelar haji sudah mengandung makna HBA juga, terutama di kalangan umat Islam. Bahkan di kalangan umat Islam, terutama di pedalaman atau masyarakat tradisional, gelar haji berada di atas segala macam gelar. Saya tiba-tiba teringat pada film Sidul Anak Modern yang dibintangi oleh Benyamin S. sebagai Dul. Dalam film itu ada adegan teman-teman bisnis Dul merancang membuat kartu nama. Mereka pada memasang gelar dokter di depan nama mereka. Dul ditanyai, apakah juga ingin gelar dokter? Kagak, gue pakai haji aja, jawab anak Betawi asli itu. Kecuali untuk naik haji, waktu itu memang belum cukup banyak orang Indonesia yang sanggup membayar biaya perjalanan ke luar negeri seperti sekarang ini. Orang Indonesia yang sekolah di luar negeri juga belum begitu banyak dan mereka yang beruntung itu adalah pelajar-pelajar yang dikirim pemerintah,
mendapat beasiswa dari sekolah atau pemerintah tempatnya bersekolah dan lembaga-lembaga yang membantu calon-calon pemimpin dari negara-negara yang baru merdeka. Yang sekolah dengan biaya keluarga masih bisa dihitung dengan jari. Sejumlah seniman juga sering keluar negeri karena Presiden Soekarno waktu itu sangat aktif mempromosikan Indonesia di berbagai penjuru dunia. Ini adalah zaman ketika kunjungan ke luar negeri menjadi harapan, bahkan rebutan pejabat negara. Para pedagang sedikit sekali yang berkunjung ke luar negeri. Yang terakhir ini adalah akibat saja dari masih kecilnya magnitud perekonomian kita. Bagi yang bukan pegawai pemerintah, dan tidak mendapat kesempatan mendapatkan beasiswa belajar ke negeri jauh sana, kesempatan ke luar negeri hampir tidak ada. Untuk para wartawan, kesempatan ke luar negeri hanya ada jika mengikuti kunjungan Presiden Soekarno yang waktu itu memang sering tetirah ke berbagai penjuru dunia. Kebiasaan tetirah ini dinikmati kembali oleh Gus Dur dalam masa kepresidenannya yang singkat. Tapi, bisa juga karena diundang oleh kedutaan asing yang butuh promosi di Indonesia. Ini adalah juga zaman ketika para wartawan cukup rajin menghadiri pesta-pesta di kedutaan, dan koran mereka biasanya bermurah hati memuat keterangan dan bahan-bahan yang dikirimkan oleh kantor penerangan berbagai kedutaan. Harapannya sederhana, siapa tahu diundang ke negara asing tersebut. Artinya, ke luar negeri. Karena sulit dan langkanya kesempatan ke luar negeri, mereka yang pernah ke luar negeri dipandang sebagai orang istimewa. Mereka lalu dapat gelar yang dipopulerkan Rosihan Anwar sebagai HBA tersebut. Berbeda dengan gelar doktor yang sekarang kurang dihargai masyarakat, begitu mudah olehnya dan begitu banyak yang pakai gelar doktor. Mereka yang pernah ke luar negeri pada masa lalu itu tergolong orang terpilih dan umumnya dihormati. Paling sedikit dalam lingkungan pergaulannya. Penghasilan juga lebih besar. Nah, keadaan seperti ini kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden Soeharto pada awal kekuasaannya. Para jenderal yang tidak bisa dimanfaatkannya, atau dipandang berpotensi membahayakan kekuasaannya, dengan mudah dialihtugaskan menjadi duta besar dan diparkir di luar negeri. Didubeskan, menurut istilah populernya waktu itu. Sebagian besar yang didubeskan itu menikmati penugasan mereka, sebab selain berkesempatan ke luar negeri, penghasilan mereka juga jauh lebih besar dari yang mungkin diperoleh di Indonesia. Harap diingat, ini terjadi pada awal Orde Baru, ketika perekonomian Indonesia masih belum beranjak jauh dari kebangkrutan ekonomi zaman Soekarno. Kelak ketika para jenderal sudah gampang dapat duit di dalam negeri dan ke luar negeri bukan lagi soal sulit, banyak juga di antara mereka yang menolak menjadi duta besar. Mereka kebanyakan memilih kegiatan wira swasta. Jenderal TNI Sumitro, mantan Pangkop Kamtib, salah seorang yang menolak didubeskan, memilih jadi pedagang saja. Pokoknya ke luar negeri waktu itu mewah, menaikkan gengsi, dan tentu saja membuat keluarga di tanah air ikut bangga. Tidak terlalu penting luar negeri yang mana, pokoknya pergi melewati lapangan terbang internasional Kemayoran, bandara tunggal untuk ke luar negeri masa itu, dengan diantar keluarga dan teman-teman. Pada umumnya orang Indonesia waktu itu memandang kunjungan ke luar negeri sebagai sesuatu yang pasti amat menyenangkan. Tapi sekian puluh tahun kemudian, ketika bertugas sebagai duta besar di Praha, Republik Ceko, saya berkesempatan mendengar cerita-cerita menyedihkan mengenai nasib para mahasiswa kita yang dikirim ke luar negeri waktu itu. Cerita mereka membantah bayangan orang bahwa negeri jauh itu selalu menyenangkan. Dr. Setiarto Mangunkusumo, misalnya. Dia yang tiba di Praha untuk belajar kedokteran pada 1960, mendapatkan kota tempatnya akan belajar itu amat berlainan dengan gambaran luar negeri yang dibayangkannya ketika masih di Indonesia. Kami tiba malam, lapangan terbang sepi, kota gelap, dan kami bingung akan kemana. Tidak ada yang jemput, katanya mengenang pengalaman pertamanya dengan luar negeri.
Banyak cerita lainnya yang tidak kurang menyedihkan. Kami hanya bisa mencicipi pisang menjelang tahun baru. Untuk tujuan itu, pisang diimpor khusus dari Amerika Latin oleh pemerintah Cekoslovakia. Setiarto dan teman-temannya suatu kali tidak bisa minum kopi. Tidak ada kopi di pasar. Kami terpaksa menggongseng terigu sampai hangus. Itulah yang kami siram air mendidih untuk kami minum sebagai pengganti kopi. Menurut cerita para mahasiswa yang belajar di negara-negara komunis Eropa tersebut, mereka hanya bisa menikmati hidup yang lebih enak pada musim panas. Caranya, menyeberang ke negara-negara kapitalis di Eropa Barat. Bekerja sementara selama libur dan dengan itu menikmati makanan enak dan membeli pakaian-pakaian borjuis. Pengalaman Setiarto, lebih kurang, adalah juga pengalaman Ami Priyono, anak tunggal Prof. Dr. Priyono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Karena ayahnya seorang Menteri Pendidikan dan pemegang bintang Stalin, Ami tentu dengan mudah mendapat kesempatan belajar sinematografi di Moskow pada awal tahun 60-an. Ami pernah cerita kepada saya pengalamannya ke Eropa Barat bekerja di musim panas. Pulangnya dia membawa sejumlah celana blue jeans yang harganya amat mahal di pasar gelap Moskow. Bumbu-bumbu masakan Indonesia juga merupakan barang dagangan yang dibawa pulang ke Moskow oleh para mahasiswa yang libur dan bekerja di Eropa Barat, terutama Belanda. Mereka yang tidak sempat libur ke Belanda, tapi memerlukan bumbu untuk sesekali menikmati makanan Indonesia, harus membelinya dari teman-teman mereka yang pulang dari Belanda dengan membawa dagangan bumbu dapur. Lewat kegiatan penyelundupan demikian, mahasiswa Indonesia di Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya mendapat tambahan uang saku untuk memperbaiki gizi dan mengobati rasa rindu tanah air. Mafia berkelahi. Cerita lain yang indah tentang luar negeri tentu tidak kurang juga. Tapi, kisah jenis ini hanya terdengar dari mereka yang bersekolah negara-negara kapitalis, utamanya Amerika Serikat. Masa itu Amerika memang sedang sibuk memikat hati para calon pemimpin di negara-negara baru merdeka agar mereka tidak jatuh ke tangan komunis. Ini adalah zaman Perang Dingin dan Amerika masih sangat makmur. Beasiswa mereka amat besar, sehingga mahasiswa hidup senang di rantau dan pulang dengan membawa mobil. Setelah Gestapo, orang-orang didikan Amerika ini sebagian cukup besar menjadi orang-orang penting Indonesia. Yang terpenting di antara mereka adalah kelompok yang kemudian dikenal sebagai mafia berkelahi. Adapun mahasiswa yang dididik di negara-negara komunis, nasib buruk menimpa mereka dua kali. Pertama, tidak menikmati kemewahan luar negeri sebagai yang dinikmati teman-teman mereka yang sekolah di Barat. Kedua, sebagian besar mereka tercegah pulang ke kampung halaman setelah Gestapo. Yang berhasil pulang pun tidak selalu bisa hidup tenang, sebab alat keamanan Orde Baru selalu mengintai mereka sebagai sasaran kecurigaan. Lebih buruk lagi nasibnya adalah mahasiswa Indonesia di Uni Soviet setelah Gestapo. Sebagai dampak perubahan politik yang amat drastis di Indonesia pada Oktober tahun 1965, selain kemudian menyebabkan banyak yang paspornya dicabut, sikap Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) kepada para mahasiswa Indonesia di negeri itu juga berubah. Ini merupakan akibat perpecahan dalam kubu komunis antara PKUS dan Partai Komunis Tiongkok (PKT). PKI tak terhindar dari memikul beban perpecahan tersebut. Dekat ke garis Tiongkok, sejalan dengan kebijakan Soekarno yang memperkenalkan poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang, PKI juga ikut mendapat kep revisionis modern oleh Moskow. Dalam kunjungan terakhir Aidit ke Moskow, beberapa pekan sebelum Gestapo, Aidit memang terlibat debat keras dengan Suslov, kepala bagian ideologi Politbiro PKUS, tentang penderitaan mahasiswa Indonesia di Uni Soviet sebagai akibat perpecahan di kubu komunis tersebut. Asahan Alham, seorang mahasiswa Indonesia di Moskow waktu itu, dalam salah satu bukunya menulis,
mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang beberapa tahun sebelumnya sangat dimanjakan, diberi prioritas dalam banyak bentuk, dipuji-puji sebagai para mahasiswanya Soekarno yang jempolan, dari suatu negeri yang indah permai pula dengan rayuan pulau kelapanya yang hampir di setiap pertemuan pesta dinyanyikan, tiba-tiba semuanya direduksi karena PKI ikut Cina, kata mereka. Hubungan yang melalui organisasi mahasiswa maupun hubungan perseorangan menjadi peka, tidak sebebas dan semesra dulu lagi. Di puncak perbedaan, setelah pembantaian PKI di Indonesia, bahkan ada mahasiswa Indonesia yang diusir. Berlainan dengan pandangan yang banyak dipercaya di Indonesia, mereka yang terhalang pulang itu ternyata tidak semuanya komunis. Sebagian mereka pada dasarnya hanya Soekarnois. Sebagian lainnya tergolong mereka yang sebenarnya tidak tahu politik dan bersekolah di negara-negara komunis karena dikirim pemerintah yang waktu itu mempersulit pengiriman mahasiswa ke negara-negara barat. Sebagian lagi tidak pulang karena studinya gagal. Para mahasiswa itu umumnya tidak pernah membayangkan bahwa Soekarno akan tersingkir dan Orde Baru berumur panjang. Usia mereka masih muda-muda, jauh dari kampung halaman pada zaman komunikasi sangat buruk, mereka jelas tidak mungkin mengikuti dinamika dan ketegangan politik yang akhirnya meledak menjadi Gestapo. Mereka pada umumnya tidak siap mental menerima kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mencabut paspor siapa saja yang menolak mendukung pemerintahan rezim pimpinan Soeharto. Akibatnya mereka memerlukan puluhan tahun sebelum bisa menengok kampung halaman dan keluarga. Itu pun sudah dengan menggunakan paspor negara tempat mereka hidup sebagai eksil setelah tidak lagi memiliki dokumen resmi sebagai warga negara Indonesia. Selama 3,5 tahun saya duduk di Praha sebagai duta besar, hanya seorang dari sekitar 30 mantan mahit, mahasiswa ikatan dinas, yang mengaku anggota PKI kepada saya. Dia dikirim partai untuk belajar sosiologi di Moskow. Yang lainnya tergolong Soekarnois atau tidak berpolitik. Ketika kenyataan ini saya ceritakan kepada seorang wartawan radio Jerman yang berkunjung ke Praha, dia lalu menjelaskan, di Praha memang Anda sudah sulit menemukan mereka yang komunis, mereka sudah pindah ke Jerman, Belanda, atau Prancis. Mereka yang di Prancis bahkan secara bersama mendirikan sebuah restoran Indonesia yang cukup terkenal di Paris. Saya lupa penjelasannya mengapa mantan mahasiswa yang mengaku komunis tersebut akhirnya terdampar di Praha dan tidak ke barat seperti kebanyakan teman komunisnya yang lain. Yang menarik dari percakapan kami, kader PKI ini mengaku datang dari keluarga Islam yang taat, dan menjadi komunis karena kecewa kepada Islam lantaran mengalami teror Darul Islam, dan Tentara Islam Indonesia. Dia memang berasal dari Jawa Barat. Di Indonesia, saya beberapa kali bertemu dengan beberapa teman asal Jawa Barat yang menjadi komunis atau sekuler ekstrim, bahkan anti-Islam, dengan alasan yang sama, diri atau keluarganya pernah menjadi korban teror DITI. Berilah kami visa seumur hidup dengan paspor Ceko, Belanda, Jerman, atau Prancis. Mereka yang dulu kewarganegaraannya dicabut oleh KBRI pada masa awal Orde Baru, kini sudah pada bolak-balik ke Indonesia. Prosedur mendapatkan visa untuk mereka yang di Ceko, kami permudah. Pada masa saya di Praha, pemerintah bahkan mengeluarkan tawaran mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia kepada mereka. Namun, KBRI Praha hanya berhasil mengeluarkan satu paspor baru. Yang lainnya menolak dengan alasan sangat masuk akal. Kami sudah tua, keluarga kami, anak, cucu, menantu, semua di sini. Di Indonesia, famili yang kami kenal sudah pada tua. Itu pun kalau masih hidup. Di sini kami punya keluarga, rumah, dan pensiun, kata seorang dari mereka. Ketika dulu paspor mereka dicabut, usia termuda di antara mereka adalah 24 tahun. Artinya, umur termuda di antara mereka sekarang berkisar di sekitar 70 tahun.
Pada usia demikian semua mereka sudah pensiunan dan kemungkinan besar akan sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampung halaman mereka dulu. Salah satu syarat mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia, paspor Ceko mereka harus mereka kembalikan. Itu yang berat. Dengan memegang paspor Indonesia, mereka akan berstatus orang asing di Ceko. Begini saja Pak Dubes. Kalau kedutaan besar mau menolong kami, berilah kami visa seumur hidup agar setiap saat kami bisa berkunjung ke tanah air, usul seorang yang mengatasnamakan teman-temannya. Sayangnya lembaga visa seumur hidup itu belum ada. Istri mereka semua orang Ceko, mantan teman sekolah atau mantan teman sekantor setelah mereka tamat dan mulai dipekerjakan oleh pemerintah Ceko. Selain istri, menantu-menantu mereka juga orang Ceko. Hanya satu di antara mereka yang mendatangkan calon istri bagi anak lelakinya. Nah, karena di rumah mereka nyaris tidak pernah tersedia makanan Indonesia, istri mereka tidak ada yang bisa memasak makanan Indonesia, maka terbuka peluang bagi kedutaan besar untuk melancarkan kuisin diplomasi. Kepada kepala rumah tangga Wisma Duta, saya arahkan untuk selalu menyiapkan makanan Indonesia yang cukup setiap ada acara di Wisma. Alhamdulillah, acara tak habis-habis. Terutama karena banyaknya kunjungan pejabat dan kegiatan studi banding dari para anggota DPR. Pada hampir semua acara menjamu tamu, para mantan mahasiswa ikatan dinas itu selalu kami undang bertemu dan berdiskusi dengan tamu-tamu dari Jakarta tersebut. Setiap diskusi selalu diawali dengan santap bersama. Pada suatu kesempatan santap bersama dengan hidangan gudeg, seorang di antara mantan mahit itu menghampiri saya mengucapkan terima kasih diundang hadir. Lebih menarik dan lebih penting dari sekadar berterima kasih itu, dia juga dengan cara yang mengharukan menyampaikan bahwa hidangan gudeg di Wisma Duta itu adalah gudeg pertama yang dinikmatinya sejak meninggalkan tanah air lebih 40 tahun silam. Dia mengucapkan matur nuwun, terima kasih, kepada semua petugas Wisma Duta untuk kesempatan mencicipi gudeg tersebut. Menurut ceritanya, priai asal Solo itu sebenarnya pernah punya kesempatan mencicipi berbagai makanan Jawa, kecuali gudeg. Katanya ketika sekian tahun silam, lama sebelum reformasi, dia berkesempatan pulang ke Jawa Tengah, kampung halamannya. Meski datang dengan menggunakan paspor Ceko, dia tetap saja tidak bisa tinggal lama. Saudara-saudaranya menolak menemuinya dan mendesaknya segera pulang ke Ceko. Mereka takut dianggap tidak bersih lingkungan, katanya. Salah seorang adik kandungnya merupakan jenderal polisi. Dengan sedih, dia bercerita bagaimana adiknya menghindar menemui abangnya dari Praha itu. Priai ini sudah beranak cucu di Praha dan karena itu tidak lagi tertarik mendapatkan kembali paspor Indonesia yang dulu dirampas darinya. Fenomena baru dan menarik di Praha akhir-akhir ini adalah kebalikan dari pengalaman orang-orang mahit itu. Kalau dulu hampir semua mereka dipaksa oleh keadaan untuk beristrikan perempuan Ceko, generasi baru pemuda Ceko justru dengan bebas memperistrikan gadis-gadis Indonesia yang mereka kenal selama belajar di Indonesia. Ini adalah akibat dari adanya beasiswa tahunan Dharmasiswa yang diberikan kepada sejumlah mahasiswa Ceko untuk belajar apa saja yang menarik perhatian mereka di Indonesia. Beasiswa semacam ini juga diberikan kepada mahasiswa di berbagai negara. Mereka berada di Indonesia selama setahun. Selain banyak yang pulang dengan membawa istri, banyak juga yang membawa pengetahuan tentang budaya dan kesenian Indonesia. Fenomena membawa istri atau calon istri itu saya sebut sebagai fenomena The Empire Strikes Back. Dulu hanya diperistri, kini pemuda Ceko memperistri perempuan Indonesia. Selama saya bertugas di Praha, pada hari Lebaran atau peringatan Hari Kemerdekaan, anak-anak Indo-Ceko hasil The Empire Strikes Back itu selalu berkumpul di Wisma Duta bersama orang tua mereka. Jumlahnya makin banyak. Gurauan saya sembari berfoto bersama,
hari depan perfilman Indonesia tidak akan kekurangan pemain-pemain berwajah cantik kalau anak-anak ini nanti mau pulang ke Indonesia menjadi aktor dan aktris. Yang tidak kurang menguntungkan bagi promosi budaya Indonesia sebagai hasil dari beasiswa Dharma Siswa itu adalah aktivitas seni dan budaya para mantan penerima beasiswa tersebut. Banyak di antara mereka yang rajin memamerkan kebolehan menari Bali, Minang, Jawa, serta berbagai seni bela diri yang mereka pelajari selama berada di berbagai penjuru Indonesia. Salah seorang di antara mereka bahkan mendirikan sanggar tari Bali di kota Praha. Sebagian tugas promosi seni dan budaya KBRI telah mereka ambil alih. Saya sendiri juga tentu saja ingin sekolah ke luar negeri pada masa Orde Lama. Tapi, saya tidak punya koneksi. Yang berkesempatan berangkat adalah mereka yang dikirim pemerintah resminya melalui seleksi, tapi lebih banyak lagi dengan menggunakan koneksi. Mereka yang kader komunis, tentu dikirim oleh PKI. Di Praha, saya masih jumpa mantan mahasiswa yang dulu berangkat berkat koneksinya dengan Khairul Saleh, Menteri Terkemuka zaman Soekarno, Mulyadi Joyomartono, Menteri Sosial zaman Orde Lama atau tokoh-tokoh partai-partai Nasakom yang dekat dengan Soekarno. Juga saya kenal seorang yang dikirim oleh PKI. Saya hanyalah anak rakyat, yang tidak punya koneksi dengan siapapun yang berkuasa pada masa itu. Sebagai pengungsi dari Sulawesi Selatan yang keamanannya masih terganggu waktu itu, saya melanjutkan sekolah ke SMA di Solo, Jawa Tengah, dan tamat pada tahun 1963. Mereka yang tamat 2 tahun di atas saya masih punya kesempatan ikut program AFS American Field Service, sebuah program pertukaran pelajar yang dibiayai Amerika. Karena Prof. Priyono, Menteri Pendidikan waktu itu, menghentikan kegiatan AFS, saya terpaksa harus menunggu hampir 20 tahun sebelum pada akhirnya berkesempatan menjadi mahasiswa di Amerika Serikat. Amerika memang bukanlah luar negeri pertama yang saya kunjungi. Sebagai kepala desa luar negeri majalah Tempo selama 9 tahun, saya sudah bepergian ke berbagai penjuru dunia sebelum akhirnya menjadi mahasiswa pascasarjana di Amerika. Kunjungan ke luar negeri pertama saya adalah ke Belanda pada November tahun 1969. Saya ke Belanda untuk belajar jurnalistik selama hampir setahun. Seperti telah saya ceritakan tadi, bepergian ke luar negeri waktu itu masih tergolong mewah. Jadi, bisa dimengerti kalau saya sangat excited ketika tahu mendapat kesempatan mengikuti pendidikan kewartawanan di Amsterdam.